Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali saya mau berbagi, melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai aktif balancer ya. Masih mengenai aktif balancer. Sebenarnya ini hari kedua ya, apa ketiga ya, setelah pemasangan kemarin ya. Jadi eh, kemarin saya sempat mencatat hasilnya ya, karena kemarin juga waktunya terbatas, jadi sayang sekali saya tidak bisa merekam hasilnya ya, momen-momen hasilnya ya. Jadi saya cuma sempat mencatat hasilnya. Jadi ini pertama kali saya pasang ya, dan masangnya emang saya malam, lebih tepatnya dini hari, jam 3 pagi ya, sebelum subuh. Sebelum saya pasang ini ya, sebelum saya aktifkan hasilnya ini di kisaran 13,5 ya. Terus paginya begitu mulai ada sinar matahari, saya cek kembali ya, saya lihat ada di angka ini ya. Jadi memang sudah ada pemakaian ya, sudah ada pemakaian. Maksudnya ada beban, yaitu inverter, jadi pasti berkurang. Nah, waktu mulai charging di arus 0,5 ya, masih belum panas, baru mulai terpapar sinar matahari solar panelnya ya, jadi ketemu segini. Ini sudah balance ya, 3,3 ya, untuk satu angka di belakang koma sudah balance. Untuk angka kedua, nah ini masih rendah ya, charging ya. Nah, di luar dugaan ternyata balancer ini ada lampu indikatornya ya. Akan saya perlihatkan. Jadi ini, nah, ada lampu indikator warna hijau. Nah, itu menyala ya, warna hijau ya. Ternyata ada lampu indikatornya ya, ini sangat jelas sekali. Nah, itu speknya, working voltage 2,7 volt sampai 4,5 volt, 3S atau 3S dan 4S flying capacitor balancing made in China ya. Yang warna kuning sebelah kanan itu ada tombol on off ya. Ya, jadi sewaktu dipasang emang waktu saya on kan itu kemarin nggak nyala ya, tapi begitu mulai charging 0,5 ampere ternyata ada lampu indikatornya ya. Ini saya nggak tahu kalau yang balancer lain apakah juga ada tombol on off nya dan juga lampu indikatornya, saya nggak paham. Nah, itu modelnya, mungkin tipenya ya 4S 6 ampere. Jadi hasilnya seperti ini ya, sekitar jam 07.45 sudah mulai balance. Nah, siang harinya sekitar jam setengah 1 siang ternyata sudah floating ya, sudah nggak ada charging lagi ya, dan angkanya segini, 3,442, 432, 430, 429 ya. Ya, sebenarnya ini tidak sesuai target saya ya, karena target saya sebenarnya tadinya saya berharap dapat 14 volt sesuai voltase yang saya
waktu baterai saya terima, waktu saya beli ya, bisa di angka 14 volt ini ya. Tapi buat saya pribadi ini tidak begitu masalah ya, karena saya berkesimpulan ini sudah balance, karena satu angka di belakang koma ini sudah sama ya. Kalau waktu pakai balancer yang ini ya, yang ini yang 1,2 ampere kalau nggak salah, hasilnya ini sudah cut off, sudah floating ya. Ini tidak sama ya, kurang sedikit ya, kurang sedikit lagi ya. Jadi masih yang lainnya 3,4, yang ini yang baterai pertama yang min dekat minus itu 3,394. Jadi masih sebenarnya kurang dikit ya. Jadi sebenarnya ini hari ketiga ya kalau nggak salah ya. Dan kemarin juga sempat ada discharge, saya pakai buat masak nasi ya kemarin itu. Nah, sekarang ini jam 9, setengah 10, baru tercapai 13,4 ya. Dan floatingnya biasa emang di atas jam 12 siang, sekitar jam setengah 1 sampai jam 1 itu kalau nggak ada pemakaian sudah floating. Sekarang kan kita kembali cek saja ini berapa voltasenya sekarang. Ini terbaca 13,3 ya. Kalau di LVD 13,4 ya. Kita cek voltasenya aja, ini hasilnya. Ini hari ketiga ya. Ini baterai pertama. Tiga 3,32625 ya. 3,3. Ini baterai kedua. Tiga 3,329. Ini baterai ketiga. Tiga 3,328. Baterai keempat. Tiga 3,327 ya. Jadi ini hasilnya setelah 2 hari atau 3 hari ya. Dan juga sudah ada proses discharge, pengerasan, saya pakai buat masak nasi kemarin ya. Jadi kesimpulan saya ini ya bagus ya, bisa bekerja. Kalaupun tidak sesuai target saya, mungkin faktor dari baterai ini ya. Baterai ini memang performanya sudah menurun ya. Jadi kenapa saya pasang ini ya? Tujuan saya ya, saya berharap bisa menambah umur pemakaian dari baterai ini ya. Kalau buat memperbaiki ya mungkin sudah nggak bisa lagi. Cuman ya saya berharap bisa menambah umur dari baterai ya. Jadi kesimpulan saya, balancer ini bagus bekerja ya. Ini juga bagus, ini juga bekerja, cuman kapasitasnya, kemampuannya kurang ya. Oh ya, kembali saya ingatkan, kalau saya bilang sesuatu apapun ya, kalau saya bilang bagus atau tidak bagus ya, ini tentu saja sudut pandang dari pemula ya, dari seorang awam seperti saya. Jadi silakan diabaikan saja, atau mungkin dari teman-teman punya pendapat lain, mungkin itu yang lebih bagus ya, mungkin itu yang lebih benar. Karena secara umum saja kalau ada orang bilang bagus, harusnya sudah
pernah dapat yang tidak bagus gitu loh. Kalau ada yang bilang ini jelek, harusnya sudah pernah tahu yang bagusnya, dan sebaliknya seperti itu ya. Sementara saya bilang ini bagus, saya baru pegang satu ini, belum pernah pegang, belum pernah pakai model lain atau tipe lain atau merek lain ya. Jadi apapun yang saya sampaikan silahkan diabaikan saja, tidak masalah ya. Karena saya di sini cuman intinya melalui channel ini cuman ingin belajar dari teman-teman semua yang lebih senior, yang lebih lama malah melintang di dunia PLTS. Ya. Untuk hari ini jam setengah 10 kembali mendung ya. Ini tidak terlalu panas. Dan ini hasilnya. Nah, PV-nya 15,5. Nah, ini salah satu permasalahan yang saya hadapi, yaitu penggabungan antara solar panel monokristalin dan juga polikristalin ternyata tidak bagus ya, tidak bisa. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang mungkin baru akan memulai merakit PLTS, hindari solar panel dengan tipe yang berbeda. Kalau mau pakai mono ya mono semua, kalau mau pakai poli semua ya. Kalau pengalaman saya pribadi lebih bagus yang mono ya, lebih bagus yang mono. Karena dari dua solar panel yang GH Solar sama Asiasan, waktu belum ada yang green cell itu, PV ini bisa tercapai di angka 21 volt ya. Jadi arusnya yang seharusnya 5 ampere bisa tercapai 7 ampere ya, pakai MPPT ini ya. Kalau di video sebelumnya saya pernah kasih judul MPPT Mubadir ya. Gara-garanya ini penggabungan dua tipe solar panel ini, jadi MPPT ini tidak bermanfaat bisa dibilang. Cuman controller biasa ya. Ya masih 13,4 ya. Masalah lain ya masih ini, saya mau ganti kabelnya masih belum sempet ya, masih kabel kecil. Kemarin ada yang menyarankan pakai kabel 16 mm, ini 1,5 ya, 1,5, jadi masih jauh ya, masih jauh. Nah, kembali saya sampaikan ini perbandingannya, yang bawah ini adalah yang pakai balancer ini ya, masih hasil akhirnya sama ya, hasil akhirnya sama, tapi detailnya berbeda ya. Sekali lagi hasilnya sama, detailnya berbeda, tapi ya buat saya sudah cukup puas, karena ya ini satu akal di belakang koma sudah sama semua ya. Saya anggap ini sudah bagus ya. Tujuan saya kembali saya sampaikan ya, cuman berharap memperpanjang dari umur baterai ini ya. Saya harap bisa selama mungkin ya, biar lebih awet tentunya. Ya, kembali saya mau menyampaikan terima kasih kepada semuanya, khususnya yang sudah berkomentar, yang ngasih saran ya, yang ngasih masukan. Kemarin juga ada yang ngasih link masalah kapasitor. Terima kasih sekali, itu sangat membantu ya. Jadi ya intinya sangat membantu ya. Sekali lagi teman-teman terima kasih. Tapi ya kembali saya minta maaf kalau mungkin saya memang tidak bisa rutin upload video, karena emang kendala waktu
dan juga saya upload karena biasanya ada masalah ya yang saya tidak ngerti, yang saya tidak bisa atasi ya. Jadi sekali lagi minta maaf. Mungkin itu saja video kali ini, hanya nambahin video sebelumnya ya, yaitu mengenai active balancer. Insya Allah linknya akan saya cantumkan di deskripsi ya, kolom deskripsi. Jadi silahkan yang mungkin dari teman-teman yang berminat ya, ya silahkan berkesimpulan sendiri ya dari dua catatan ini dan juga yang ini. Silahkan berkesimpulan sendiri. Kembali lagi saya ingatkan, silahkan abaikan saja dari saya masalah baik nggak baiknya, bagus nggak bagusnya, silahkan abaikan. Saya cuman berbagi ya. Jadi linknya insya Allah akan saya cantumkan ntar. Terima kasih teman-teman semua. Semoga video dari saya bisa memberi manfaat, menjadi inspirasi buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.